Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Seperti yang udah saya janjikan ya, kita bakal bahas MG04 setelah dipakai olahraga lari. Gimana kualitas GPS-nya, log GPS-nya, dan juga data-data apa aja yang dihasilkan setelah olahraga lari. Dan nanti juga kita lihat gimana akurasi heart rate sensornya. Apakah bagus banget atau fake sensor? Oke, langsung aja kita bahas. Log GPS di Supercala MG04 sama juga ya dengan MG03. Pengalamannya tuh cepet banget untuk log GPS. Tentunya ya kalau di ruangan terbuka. Dan itu sangat lumrah, semua smartwatch juga seperti itu. Kalau kamu coba log GPS di bawah banyak pohon, bakalan agak lama. Atau kondisi cuaca mendung, bakalan agak lama juga. Apalagi kalau di dalam gedung, tentu susah banget tuh untuk log. Bahkan kemungkinan bakal gagal sih. Dan yang terpenting setelah log GPS selama olahraga di outdoor itu tidak pernah lost. Meskipun di kesempatan kali ini saya tes GPS-nya ke tempat-tempat yang lumayan banyak rumah dan juga banyak pepohonan. Dan sekarang kita lihat data laporan olahraga apa aja yang ditampilkan di smartwatch-nya. Kita masuk ke workout record 4,91 km. Kita masuk aja dulu ya. Di sini ada duration tentunya, kemudian ada rute. Ya, bagi yang suka nanyain tampilan rute di Supercala MG04 itu ada. Kita geser lagi ke bawah, di situ ada distance, kemudian average pace, average heart rate, dan average cadence. Kemudian average stride length atau apa ya istilahnya tuh ya panjang langkah kaki selama olahraga. Kemudian kalori yang terbakar, kemudian ada steps, average power, lengkap juga ya. Ada power yang digunakan gitu. Kemudian METS dan juga elevation. Nah, nice nih. Ini ada fitur altimeter barometer ya. Biasanya untuk smartwatch murah, meskipun punya fitur altimeter barometer, pas di bawah olahraga tuh nggak ada ya laporan elevationnya. Tapi di sini ada. Kemudian ada total descent dan juga total ascent. Kemudian di bawahnya tentu keterangan waktunya. Tidak ada bagan-bagan di sini ya. Jadi cuma data by angka saja langsung seperti itu. Dan untuk data olahraga yang ditampilkan di aplikasi FitBeing, langsung aja kita masuk ke home. By the way, ini untuk aplikasi terbaru dari FitBeing ya. Dia udah dapat update di Play Store. Tampilannya agak sedikit berubah, terutama di bagian olahraga nanti. Langsung aja kita lihat ya. Oke, ini latihan dalam 1 minggu. Kita masuk. Yap, seperti ini. Jadi mapnya hidup seperti itu, dari mana start dan sampai mana finishnya. Kita mulai dari paling atas ya. Sayang banget untuk update terbaru kali ini masih belum bisa share data custom foto data. Jadi cuma seperti ini aja, biasa-biasa aja ya. Kemudian di sini ada titik 3, kalau kita klik cuma hapus aja. Dan ini masih dipertahankan ya. Untuk tampilan laju bisa diganti juga dengan tampilan heart rate. Jadi selama track ini rute kelihatan di mana aja. Di bagian mana aja heart rate-nya tinggi. 4,92 km lari luar ruangan, kemudian ada durasi, kalori aktif, ya sama persis dengan yang ditampilkan di smartwatch tadi. Nah, yang beda di aplikasi itu ada bagannya seperti ini. Dan saya rasa ini baru ya tampilan seperti ini. Karena di FitBeing yang sebelumnya itu gak berwarna-warni kayak gini. Gak disesuaikan tampilan ini tuh dengan zona heart rate-nya. Ya, paling bawah 76 bpm, paling tingginya 195 bpm dengan rata-rata 169 bpm. Ada zona heart rate, kemudian laju. Yang saya sayangkan update terbaru ini belum ada juga nih bagan untuk lajunya atau pace-nya. Jadi cuma ada pace by kilometer kayak gini nih. Dan terakhir tentunya di sini ada ketinggian ya bagannya. Padahal di sini kan ada cadence gitu ya, kemudian ada panjang langkah, stride, tapi di bagan tidak ada. Semoga kedepannya aplikasi FitBeing ini lebih informatif lagi ya, lebih lengkap lagi lah. Nah, sekarang kita lihat datanya di Strava. Kemarin banyak yang komen kalau setelah update ternyata ada isu katanya nggak otomatis upload ke Strava. Gimana solusinya? Saya juga gak tahu ya, saya udah update juga aplikasinya, tapi tetap upload ke Strava otomatis dan aman. Mungkin memang ada isu di beberapa device ya, di beberapa akun gitu. Kebetulan di saya alhamdulillah aman-aman aja.
Dan setelah upload data ke Strava otomatis seperti biasa feed being lengkap ya, sampai heart rate juga masih masuk nih. Ada distance, ada average pace, kemudian ada moving time, elevation gain juga sama ada, dan kalori yang terbakar. Nah, setelah datanya upload ke Strava ada beberapa perubahan. Yang paling pertama itu distance ya. Dari 4,92 km di Strava jadi 4,91 km. Moving time dari 31,23 detik jadi 31,19 detik. Kemudian kalori yang terbakar ini sama persis di 261 kalori. Rata-rata heart rate tidak ada perubahan, tetap di 169 bpm. Dan pace pun rata-ratanya tetap sama ya, di 6 menit 22 detik per kilometer. Nice, gak banyak berubah. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan GPS yang dicatat oleh Garmin Forerunner 165, di sini lumayan ya, 4,92 di Superkala dan di Garmin 4,89 km. Jadi ada perbedaan jarak yang dicatat antara 20 sampai 30 meter ya dari kedua smartwatch ini. Dan kualitas GPS-nya tentu sebenarnya kan gak perlu dibandingkan, tapi ini perbandingannya bukan untuk membandingkan mana yang lebih bagus ya. Ya udah jelas yang lebih bagus itu pasti Garmin. Tapi ini untuk ngasih gambaran kalau smartwatch semurah ini pun udah bagus gitu aja sih sebenarnya. Jadi bagi kamu para pendatang baru di channel ini, bukan berarti saya membandingkan smartwatch yang harganya di bawah 1 juta dengan smartwatch jutaan gitu. Jelas gak apple to apple ya. Selalu aja ada yang komen seperti itu. Ya untuk ngebuktiin juga kalau sensor yang dijual itu beneran bukan sensor palsu. Jadi stop ya untuk komen gak apple to apple kenapa dibandingin dengan Garmin. Ini tuh untuk ngebuktiin aja, gitu aja sih. Oke, kita lanjut ke heart rate sensornya. Overall saya katakan heart rate sensor di Superkala MG04 ini bagus ya, bukan fake sensor juga. Ada perbedaan yang lumayan di rata-ratanya aja nih. 169 bpm di Superkala dan di Garmin 166 bpm, jadi lebih tinggi di Superkala. Tapi untuk maksimum heart rate yang dicatat sama ya, 195 bpm. Ada perbedaan di rata-rata karena di awal-awal lari sampai hampir pertengahan itu pembacaan heart rate-nya lumayan beda jauh. Nggak tahu kenapa ya itu di awal-awal bisa kayak gitu, tapi setelah lewat pertengahan ya mirip-mirip sih. Itu disayangkan banget ya, makanya ada perbedaan yang lumayan sampai 3 bpm di rata-ratanya. Tapi untuk pace rata-ratanya hampir identik, 6 menit 23 detik ya di Garmin, dan Superkala mencatat pace-nya itu rata-rata di 6 menit 22 detik. Ya sayangnya di Superkala tidak ada informasi bagannya ya, kalau ada ya bisa kelihatan bentuk bagannya pasti bakal mirip banget. Dan yang terakhir ya yang bisa dibandingkan di sini adalah elevation atau kenaikan. Ini lumayan berbeda ya, dan perbedaannya cukup jauh juga pembacaan tingginya. Apalagi kalau kamu perhatikan di bagian tengah ya, tanjakan di Garmin kerasa banget, tapi di Superkala cuma sedikit tuh naiknya.